Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fungsi inverse, lanjutan dari video sebelumnya. Mempelajari yang A menentukan rumus untuk fungsi inverse, yang B fungsi inverse dari komposisi fungsi. Yang A menentukan rumus untuk fungsi inverse. Di sini fx sama dengan y. Jika dan hanya jika ini y dengan x, saya tukar. Nah, di sini boleh ditukar asal f-nya kita tambahkan inverse. Jadi, di sini menjelaskan bahwa fungsi inverse adalah fungsi kebalikan. Yang kita bahas sekarang adalah fungsi linier, yaitu fx sama dengan ax tambah b, dan fungsi pecahan atau fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d. Untuk fungsi yang linier ax tambah b, maka fungsi inverse-nya bisa kita tentukan dari x di sini ditambah kebalikan tambah adalah kurang, maka di sini kurang b. Di sini adalah kali A, maka kebalikannya dibagi dengan A. Maka fungsi inverse-nya dari AX tambah B adalah X min B per A. Contohnya saya punya Fx sama dengan 5X dikurang 2. Maka fungsi inverse-nya X min 2 kebalikannya adalah plus 2. Kali 5, maka kebalikannya dibagi 5. Seperti itu contohnya. Kemudian untuk fungsi pecahan AX tambah B per CX tambah D, bisa kita langsung mengerjakan dari A dengan D, kita tukar tempat, artinya menjadi DX tambah B per CX tambah A. Kalau sudah kita tukar A sama D, selanjutnya dikali dengan min 1. Sehingga ini menjadi min D, ini menjadi min A. Atau bisa kita tuliskan min DX tambah B per CX dikurang A. Contohnya, saya mempunyai soal Fx sama dengan 2X dikurang 7 per 3X ditambah 5. Di sini A-nya adalah 2, D-nya adalah 5. Maka F inverse bisa kita tentukan langsung, yaitu menjadi 5X. Jadi letak A dan D kita tukar tempatnya menjadi 3X per 3X tambah 2. Kalau sudah dibalik, selanjutnya kita kalikan dengan min 1. Sehingga seperti inilah fungsi inverse-nya. Atau saya tambahkan kembali, kalau saya punya Fx sama dengan 3X ditambah 2 per 4X. Nah, di sini fungsinya tidak seperti yang kita ketahui. Biasanya ini di sini adalah A-nya sama dengan sama dengan 3, D-nya di sini tidak ada, maka D-nya kita ganti 0. Jadi soal ini kita ubah dulu. Jadi 3X tambah 2 per 4X tambah 0. Ini biar kita tidak bingung.
Sehingga F inverse kita tukar D dengan A. Jadi 0x tambah 2 per 4x ini tambah 3. Kalau sudah kita kalikan min menjadi seperti ini. Nah, min 0x ya udah kita tidak usah tulis kembali, maka jawabannya 2 per 4x kurang 3. Seperti ini. Nah, sedangkan soal yang bentuk linier, saya punya soal yang lain. Misalnya, fx sama dengan 6x. Di sini B-nya tidak ada, maka kita ubah menjadi 6x tambah 0. Ini kalau kita bingung, maka kita kembalikan ke soal rumus yang diketahui. Maka ini x min 0 per 6. Atau bisa kita tuliskan x per 6. Seperti itu. Contoh soal. Yang contoh pertama, fx sama dengan 3x min 2. Maka inversnya adalah x tambah 2, jadi kebalikan dari min, maka plus. Jadi plus 2 dibagi 3, seperti ini. Contoh yang kedua, fx sama dengan 2x tambah 1 per x min 3, di mana x-nya tidak sama dengan 3. Di sini A-nya adalah 2. D-nya adalah min 3. Maka fungsi inversnya adalah kalau kita tukar dulu A dengan D, maka min 3x tambah 1 per x tambah 2. Ini sudah kita tukar A dengan D. Selanjutnya, A dengan D kita kalikan dengan min 1. Sehingga kita dapatkan 3x tambah 1 per x kurang 2. Seperti ini. Contoh yang ketiga. Fx sama dengan 2x tambah 1 per x kurang 4. Di mana x tidak sama dengan 4. Tentukan nilai K jika inversnya F inverse X sama dengan 4X tambah 1 per X kurang K. Caranya, tentukan dulu fungsi inverse dari Fx, yaitu fungsi inversenya A-nya 2, D-nya min 4. Kita balik, kita tukar, dan dikali min 1. Sehingga kita dapatkan 4x tambah 1 min per x min 2. Dan di sini mirip dengan yang diketahui. Maka di sini K-nya bisa kita ganti dengan 2. Maka nilai K kita dapat tentukan, yaitu K sama dengan 2. Berikutnya yang B. Fungsi inverse dari komposisi fungsi. Jadi kalau tadi fungsi inverse dari suatu fungsi, sekarang fungsi inverse dari komposisi fungsi. Perhatikan soal berikut. Diketahui fx sama dengan x min 2. Gx sama dengan 3x tambah 5. Tentukan f inverse x dan g inverse x. Kemudian tentukan g bundaran fx dan g bundaran f inverse x. Dan f inverse bundaran g inverse x. Kita coba kerjakan yang A. F inverse di sini min, kebalikannya adalah plus 2. Sehingga F inverse X tambah 2. Sekarang G inverse X. Kebalikan tambah 5 menjadi X min 5. Sehingga G inverse X min 5 per 3. Selanjutnya yang B.
G bundaran Fx bisa kita tuliskan G buka kurung Fx. Kalau sudah, Fx-nya kita masukkan X min 2. G X min 2 masuk ke G. G-nya menjadi 3 X min 2 tambah 5. Kalau sudah kalikan ke dalam, jadi 3X dikurang 6 tambah 5. Sehingga kita dapatkan 3X min 1. Sehingga selanjutnya kita tentukan G bundaran F inverse X. Jadi ini tinggal melihat dari hasilnya G bundaran F. Kebalikan min 1 adalah tambah 1. Sehingga inversnya adalah X tambah 1 per 3. Selanjutnya, F inverse tadi diketahui X tambah 2 sudah kita kerjakan di bagian A. Begitu juga dengan G inverse. Sehingga kita tentukan F inverse bundaran G inverse X bisa kita tuliskan F inverse buka kurung G inverse X. G inverse X kita masukkan X min 5 per 3. Dan ini masuk ke F inverse. Sehingga X min 5 per 3 tambah 2. Kita samakan penyebutnya 2 menjadi 6 per 3. Karena sama-sama penyebut 3, kita satukan X min 5 tambah 6. Sehingga kita dapatkan X tambah 1 per 3. Dan ini sama dengan jawaban dari sebelumnya, yaitu G bundaran F inverse X. Dapat kita simpulkan bahwa G bundaran F inverse X bisa dikerjakan sebagai F inverse bundaran G inverse X. Jadi, kalau ada soal seperti ini, boleh pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Ini cara pertama, ini yang cara kedua. Atau kebalikannya, ini adalah sama. Selanjutnya silakan kerjakan soal latihan 1 dan latihan 2. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.